Gak diakui sebagai Ba'alawi nggak apa-apa. Mau Kiai Taki saja ini silsilahnya diumpetin. Keluarganya Sayyid Kinan itu diumpetin. Silsilahnya Kiai Nur Hadi diumpetin. Silsilahnya Kiai Bundari, Kiai Baden diumpetin. Semua Kiai yang di Banten. Ngapain? Takut gak kuat dengan silsilah yang kita bebankan. Pak, berat. Kenapa? Pak, mengaku sebagai keturunan Nabi itu berat. Berat. Apalagi menjadi keturunan Nabi, kemudian nanti sampai zina. Naudzubillah min dzalik. Berapa banyak kami dilaporkan orang yang mengakui cucu Nabi, tapi mereka berzina, mereka bernarkoba, malu-maluin Rasulullah. Kemuliaan itu hanya takwa. Anaknya siapa, keturunannya siapa saja, tapi kalau takwa itu dimuliakan Allah. Daripada kamu nanti itu mempunyai silsilah, tapi kamu punya silsilah tapi enggak takwa, malu-maluin. Alhamdulillah Pak, masjid dipenuhi siapa? Orang yang tidak pernah mengaku cucunya Nabi. Aku cucunya Nabi nggak bisa baca Quran. Apa nggak malu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ceramah Kiai Munawir Al-Qasimi di Haul Akbar Wali Songo mengajak kepada seluruh jamaahnya untuk bersikap proporsional terkait polemik nasab. Kata beliau, sekarang jangan melihat seorang tokoh dari keturunannya, tetapi lihat karena ketakwaannya. Sebab semua orang sama, yang membedakan hanya status ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Kiai Munawir Al-Qasimi, ketika nasab Wali Songo khususnya Sunan Derajat dimintai manuskrip, dokumen, keterangan oleh Habib Ba'alawi, kemudian tidak diakui sebagai bagian dari mereka, sedikit pun tidak kecewa, apalagi marah-marah. Karena kata Kiai Munawir Al-Qasimi, mengaku keturunan baginda Nabi, tanggung jawabnya sangat berat. Mengaku dzurriyyah Nabi tapi berbuat dosa, maksiat, berperilaku keji, itu hanya malu-maluin Nabi. Itu tidak bisa mencerminkan sifat daripada baginda Rasulullah SAW. Maka lebih baik jangan membangga-banggakan nasab kalau perilakunya paradoks, berbeda dengan perilaku baginda Nabi. Teman-teman, mari kita simak saja penjelasan dari Kiai Munawir Al-Qasimi. Ini dia videonya. Dimanapun para YouTuber, bila Anda mengatakan bahwa Sunan Derajat, Sunan Ampel itu adalah dari golongan mereka, saya nggak menyebutkan. Mari berhadapan saya, mari diskusi di rumah Mbah Sunan Derajat. Sunan Derajat itu rumahnya saja masih ada, tempat mandinya masih ada. Bapak dan Ibu mungkin ke ziarah Sunan Derajat, hanyalah Bapak hanya ziarah. Bapak tidak pernah tahu di mana rumahnya Mbah Sunan Derajat. Pendoponya masih ada. Beliau mengetahui ya teman-teman. Dulu Pak, saya bersama-sama keluarga Sunan Derajat, di antaranya kemarin kita diskusi di sini, pernah bercerita bahwa pertama kita dibatalkan nasab. Ini saya sekarang menjabutkan bahwa Wali Songo itu adalah bukan daripada Ba'alawi. Ya, bukan Ba'alawi. Mengaku keluarga kami ini dimarah-marahi, dimintain Pak apa kitab sezaman. Benar, keterangan lah. Kitab dokumen sezaman diminta, tes DNA diminta, dikasihkan manuskrip dari Padan Derajat, enggak, dibatalkan. Apakah kalau keluarga kita kemudian marah? Keluarga Wali Songo, keluarga Yai Taki, keluarga Kiai Hamzah, kemudian apa marah dibatalkan? Enggak Ba'alawi, enggak paten katanya orang Jawa. Enggak diakui sebagai Ba'alawi, enggak apa-apa. Mau Yai Taki saja ini silsilahnya diumpetin. Keluarganya Sayyid Kinan itu diumpetin. Silsilahnya Kiai Nur Hadi diumpetin. Silsilahnya Kiai Bundari, Kiai Baden diumpetin. Semua Kiai yang di Banten. Ngapain? Takut enggak kuat dengan silsilah yang kita bebankan. Pak, berat.
Kadang-kadang ke tempat saya, Buya minta silsilahnya sertifikat syahadah ke Sunan Derajat. Saya jawab, kamu kuat puasa. Saya minta yang silsilahnya ke Sayyid Kinan. Minta, kuat kamu puasa, kuat kamu kamu sholat jamaah, nggak kuat, jangan coba-coba kamu mikir. Kenapa? Pak, mengaku sebagai keturunan Nabi itu berat. Berat. Apalagi menjadi keturunan Nabi, kemudian nanti sampai zina. Naudzubillah min dzalik. Berapa banyak kami dilaporkan orang yang mengakui cucu Nabi, tapi mereka berzina, mereka bernarkoba, malu-maluin Rasulullah. Indonesia, di Nusantara ini pernah Pak Sunan Ampel ngumpulin pakai santri. Di situ ada Sunan Gunung Jati, ada Sunan Giri, ada Sunan Derajat, ada Sunan Bonang, dan wali-wali yang lain. Dikumpulkan. Santri, kalau kamu ini kepingin dakwah kamu hasil di Nusantara ini, jangan sampai kamu membangga-banggakan nasabmu. Kalau kamu nanti membangga-banggakan nasab, maka dakwah ini tidak akan sampai. Manusia itu sejajar, wahai para santriku. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu hanya takwa. Anaknya siapa, keturunannya siapa saja, tapi kalau takwa itu dimuliakan Allah. Daripada kamu nanti itu mempunyai silsilah, tapi kamu punya silsilah tapi enggak takwa, malu-maluin. Alhamdulillah Pak, masjid dipenuhi siapa? Orang yang tidak pernah mengaku cucunya Nabi. Orang-orang biasa. Nih, Kiai Nur Hadi ini Pak, hafal Al-Quran, bisa baca kitab kuning, tidak pernah ngomong, aku ini keturunannya Kanjeng Nabi. Tidak. Tidak pernah. Apa enggak malu? Ngaku cucunya Nabi, enggak bisa baca Quran. Apa enggak malu? Ayo kita bangkit. Kita bangkit dari keluarga kita, keluarga Pasundan, keluarga Kian Santang. Ayo. Sayyid Kinan di dalam bukunya Pak, ada di antaranya, sopo wonge sing banggah non nasab ilang barokai. Itu makanya Pak, orang Indonesia, Mama Falak, Mama Bakri, Mama Maji Sempur, ya, tidak pernah Pak mengaku-ngaku cucu Nabi, karena Pak hilang barokai. Pak, sekarang banyak dihilangkan. Karena itu mari kita sekarang kembali untuk menilai orang adalah karena ketakwaan. Jangan coba dengan nilai nasabnya Pak. Pak, nasab itu bukan masalah qot'i. Orang katanya Mbak Sunan Derajat, ya Pak, orang bisa Islam saja, percaya dengan rukun imannya dan rukun Islamnya, itu sudah bagus. Jangan dipaksakan. Seseorang itu adalah mempercayai seorang nambah iman yang ketujuh, kemudian harus mempercayai saya sebagai cucu Nabi. Nggak ada Pak, itu aliran yang menyimpang. Saya dengan Kiai Saifullah itu termasuk mengurusi aliran yang menyimpang di MUI Pusat. Jangan sampai menambahi rukun iman untuk mempercayai seseorang Kanjeng Nabi. Kita kembali kepada Wali Songo. Kita kembali. Alhamdulillah di sini NU, Wali Songo dan NU tidak ada pemisahan. Pak, NU ada di mana? Wali Songo ada di mana saja. Keturunan Wali Songo ada di NU. Ada Ki Hashim Asari, cucu daripada Wali Songo. Ada Muhammadiyah. Ada Kiai Dahlan. Kiai Dahlan adalah keturunannya Sunan Giri, Sunan Dalam, dan Sunan Prapen, yang kemudian diantaranya keluarganya Sayyid Kinan. Ini kita kembali ke Wali Songo. Karena penjelasan dari Kiai Munawir Al-Qasimi yang barusan kita simak menggambarkan bahwa kemuliaan seseorang ukurannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, yang memadati masjid
di perkampungan biasanya adalah mereka yang tidak mengaku keturunan Nabi, artinya orang-orang yang biasa saja. Apakah nggak malu misalkan mengaku dzurriyyah Rasul tetapi tidak bisa membaca Al-Quran, kata beliau? Apanya kemudian yang akan dibangga-banggakan? Maka saatnya menurut Kiai Munawwir Al-Qasimi menghidupkan perjuangan Wali Songo. Kenapa? Karena hal itu diyakini sebagai penyebar Islam di Indonesia, dan berbanggalah kepada kiai-kiai pribumi yang menjadi bapak spiritual bagi keberlangsungan pendidikan anak-anak bangsa di Indonesia. Karena kalau kita perhatikan proses Islamisasi di Indonesia itu kan disebarkan oleh para Wali Songo. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah perjuangan jasa besar daripada Wali Songo yang sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Munawwir Al-Qasimi tidak diakui oleh Ba'alawi sebagai bagian daripada mereka, artinya tidak disambungkan sebagai dzurriyyah Rasul melewati jalur Ba'alawi. Itu menurut beliau tidak marah, tidak apa-apa, karena apalah arti dari sebuah nasab kalau tidak punya ilmu, bukan orang yang pakar dalam agama, bukan berstatus alim atau alama. Yang paling penting daripada itu adalah bisa menyebarkan agama sesuai dengan kapasitas, kompetensi yang dibidangi, terutama dalam bidang ilmu agama. Itu sebabnya Kiai Munawwir Al-Qasimi sangat tegas menyampaikan bahwa ukurannya daripada seseorang kemuliaan itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keturunan atau nasabnya. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kalau ada yang disampaikan menyangkut video yang barusan kita simak, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.